Kronologi jenazah gadis 12 tahun hidup kembali. Halo kawanku, yuk kita bahas hidup ini, maknai dan kita revisi dari ruang-ruang psikologi. Sama siapa? Bersama Pak Andre. Revisi bro. Halo kawanku, apa kabar semua? Thank you banget yang masih ikutin konten Kak Andre terus. Karena ini konten yang ke-6, thank you banget kemarin. Tapi teman-teman, kawanku semua jangan lupa ya, mau di subscribe, lalu nanti di like and di komen kawanku ya. Semoga kalian makin semangat gitu. Baik kawanku, minggu ini Kak Andre dapat info lalu menarik sebenarnya, tapi agak horor, nggak apa-apa ya agak horor tapi menarik menurut Kak Andre. Nah, banyak orang itu takut mati, artinya maksudnya dengan kematian orang takut, tetapi ini ada ya agak horor juga. Ini ada dari kompas.com, tulisannya begini judulnya, kronologi jenazah gadis 12 tahun hidup kembali saat dimandikan. Oh my god, dia hidup kembali. Nah, lalu kompas.com, SMW 12 tahun, siswi kelas 6 SD asal desa Lumbang Kuning, kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, bangkit dari kematian saat jenazahnya dimandikan pihak keluarga. Bayangin, ngeri juga ya, horor juga ya. Kapolsek Lumbang AKP Dugal menjelaskan awal mulai insiden sempat membuat geger masyarakat desa setempat. Dia menderita diabetes akut. Pertama kali itu berduka, tetapi fenomenanya itu fenomena unik, dan akhirnya setelah menjalani perawatan beberapa hari, tim medis menyatakan SME meninggal pada Senin 17 Agustus. Keluarga pun membawa jenazah pulang ke rumah. Namun keluarga kaget saat melihat mata SME berkedip dan terbuka saat dimandikan. Terjadi peristiwa mengejutkan itu ketika jenazah SME dimandikan. Keluarga terkejut melihat korban membuka mata dan berkedip. Dan akhirnya keluarga menghubungi petugas medis dari puskesmas. Petugas medis memberikan oksigen pada SME saat diperiksa detak jantung remaja itu terdeteksi oleh alat medis dan tekanan darahnya 60, dan akhirnya meninggal kembali. Kawanku semua membaca berita itu, lalu Kak Andre searching lagi di beberapa judul-judul yang lain, dan memang banyak sekali ya kawanku ya. Mati suri dalam bahasa psikologinya, sederhananya namanya NDA, Near Death Experience. Artinya mati sebenarnya sudah secara klinis dia mati, tetapi kok bisa hidup kembali. Nah, kawanku, lalu Kak Andre membuka beberapa literatur di perpustakaan Kak Andre, ketemu nih bukunya unik, yang buat itu Ninik ya. Dia menjelaskan sangat sederhana dan judulnya adalah Fenomena Kematian. Nah, fenomena kematian, lalu Ninik membahas tentang yang sangat sederhana pula. Dia mengatakan, saya sendiri merasa terkejut sehingga timbul niat untuk menuliskan tentang tanda-tanda kematian tanpa menambah atau menguranginya. Ini adalah kisah yang nyata. Tidak ada manusia yang sempurna karena kesempatan milik Tuhan semata. Saya harus menulis ini karena fenomena kematian sangat tetap menarik kawanku semua. Lalu di dalam beberapa babnya dia mengatakan, semua kematian itu ada tanda-tandanya. Tanda-tanda kematian itu melalui mimpi, lalu melalui binatang, melalui benda, melalui barang pecah gitu ya, melalui makanan, melalui tumbuhan, lalu melalui firasat. Nah, firasat ini perasaan seseorang yang memang ada tanda-tanda itu, dia akan menuju ke sang khalik. Lalu sesuai dengan keadaan alam, perubahan perilaku. Nah, yang paling unik adalah perubahan perilaku. Memang bernuansa psikologi banget ya. Ada perubahan perilaku seseorang, rupanya besoknya dia meninggal gitu ya. Besoknya dia meninggal. Tanda-tanda kematian melalui perubahan fisik, lalu garis putih pada wajah. Buku ini sangat sederhana, tetapi
Kak Andre menggarisbawahi bahwa sekali lagi kematian tidak ada yang tahu. Maka yuk teman-teman, kawanku semua, Kak Andre dari konten kali ini, walaupun nadanya sederhana yang datar gitu sengaja Kak Andre ya. Kawanku, saya ingin mengatakan, yuk, yang pertama-tama adalah kematian tidak ada yang tahu. Yang kedua, Kak Andre ingin coba, yuk apakah dari fenomena-fenomena kematian yang ada, apakah kita bisa memaknai di ruang-ruang konten ini, di ruang-ruang psikologinya Kak Andre. Oleh karena itu teman-teman semua, kawanku semua, yuk ikuti. Terus Kak Andre akan cerita. Ini pengalaman Kak Andre. Kak Andre akan cerita, betul apa yang Kak Andre baca dari beberapa buku kematian betul sekali. Bahwa rupanya kematian seseorang bahkan dalam sudut psikologi, dan sudut psikologi itu di baris bawah ya, dalam sudut psikologi biasanya orang ketika dia telah mati suri, ya kan, dia mati lalu bangkit lagi, itu ada perubahan yang luar biasa, entah perubahan IQ, entah perubahan pola pikir, entah perubahan kepribadian, entah perubahan perilaku yang lebih baik biasanya, atau perubahan-perubahan yang sangat-sangat di luar ambang batas ya, artinya perubahan yang sangat luar biasa. Nah, kawanku semua, ini yang Kak Andre pengen cerita. Ini baru pertama Kak Andre cerita di kontennya Kak Andre. Ceritanya, kalau kadang Kak Andre tuh kalau cerita ini ngenes ya, maksudnya merinding dengan sendirinya. Artinya sekarang yang lihat Kak Andre itu mungkin enak ya, dosen muda, ya kan, pengusaha muda, lalu brilian, tuh kata orang ya kan. Cuma sebenarnya Kak Andre tuh dari kecil hingga SMA, ya biasa saja seperti anak-anak biasa, ya belajar juga nggak rajin belajar malah, makanya luar biasa. Nah tapi Kak Andre ingin cerita, rupanya kematian tadi, tanda kutip mati suri itu pernah Kak Andre alami. Jujur ini pernah Kak Andre alami. Gimana ceritanya? Mau? Supaya teman-teman memiliki makna bahwa kita siap-siap kapan kita mati tidak tahu, tapi kita siap-siap dan sedia untuk mengisi-ngisi kehidupan itu menjelang kematian kita. Yuk, kita coba yuk masuk di dalam cerita Kak Andre. Revisi. Oke, baik lagi kawanku semua. Ini cerita Kak Andre. Dari dulu, cita-cita Kak Andre itu selalu dekat dengan Tuhan. Itu aja sih. Karena apa? Karena tidak ada satupun dalam hidup ini yang abadi, ya kan, yang kekal, yang adalah sifatnya sementara, sifatnya transisi, bahwa hidup ini adalah kita mencari kebahagiaan di dalam Tuhan itu sendiri. Apapun agama kita, hidup di dalam Tuhan itulah menjadi sesuatu yang sangat-sangat tertuju padanya. Maka kawanku semua, perubahan yang Kak Andre tadi sampaikan, bahwa orang yang telah mati suri itu akan mengalami perubahan. Tadi juga Kak Andre baca sempat di sini, tanda-tanda kematian melalui perubahan perilaku, yaitu tanda-tanda kematian melalui perubahan perilaku. Dan juga kalau mati suri ada perubahan perilaku yang luar biasa. Jadi ceritanya begini nih, ceritanya dulu Kak Andre anak STM, sering naik motor-motor yang luar biasa. Gue baru tahu ya, karena gue baru tahu orang mati itu ya tadi ada tanda-tandanya gitu. Ada mati itu ada tanda-tandanya, ada fenomena kematiannya, ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu sederhana. Dulu gue punya 4 sahabat, yaitu adalah gue, Kak Andre sendiri, maksudnya teman saya Franky, lalu Rais, dan akhirnya Kadipta. Kita berempat. Gue baru tahu ya, ada orang tuh ada tanda-tandanya. Tadi tuh kalau dalam fenomena kematian tuh orang tuh kalau mau mati tuh ada tanda-tandanya melalui kalau dia firasat, lalu ada perubahan perilaku. Nah, teman saya Rais ini waktu itu nih almarhum, saya merinding loh. Sahabat saya sendiri, yang sahabat saya luar biasa dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Kami semua mau daftar kuliah pada saat itu. Nah, lalu saya di S1 Atmajaya pada saat itu. Dan jujur ya, kalau dalam tingkat kebodohan tuh saya masuk di dalam PA, OON, Bego, tolol mungkin di Bego atau di OON kali ya. Di OON kali ya. Tapi yang jelas, saya dulu di SD sampai SMA nggak kelihatan pintarnya gitu maksud saya. Ya biasa saja gitu kan. Nah, cuman nanti kalau saya ceritakan ada perubahan perilaku yang luar biasa. Nah, balik lagi ke Rais tadi. Rupanya masuk dalam orang tuh pengen meninggal itu ada tanda-tandanya. Jadi waktu itu kami berempat ke sebuah ziarah rohani. Dia ngajakin, dia terima di Jogja, lalu semua pada terima di kuliah masing-masing. Itu saya ingat banget bulan Juli. Saya ingat banget bulan Juni atau Juli. Ya kan, bulan Juni atau Juli. Ini masuk dalam buku filsafat ketuhanan saya menulis itu soalnya. Nah, lalu Rais bilang begini. Saya panggil dia Bro, gitu kan.
kita jalan-jalan yuk ke Ziarah Rohani. Wah, itu perubahan berlaku yang jarang ngajak gitu. Naik apa? Naik motor aja ke Kuningan. Nah, ke Kuningan itu Cisantana, Kuningan ya, ke sana ke arah Cirebon masih naik terus. Kita ke sana. Jadi sebelum perpisahan ini tanda-tandanya perubahan perpisahan. Nah, pas lagi berdoa di sebuah di Gua Maria ya, kami Katolik, lalu kami ke sana, lalu kita berdoa itu, saya berdoa, lalu si Reis sebelah saya, lalu ada Frankie teman saya, lalu ketika berdoa tuh saya Reis tiba-tiba nangisnya luar biasa, entah apa yang nangisin saya nggak ngerti kawanku, bener, entah apa yang nangisin saya nggak ngerti. Jadi ketika dia menangis, saya hanya diam, kenapa Reis menangis ya? Lalu si Frankie bilang, Andre, itu Reis menangis kenapa gitu kan? Nah, pas Reis nangis itu saya juga bingung kan. Akhirnya saya, udah biarkan aja nangis. Dan dia nangis hingga saya 2 kali beliau itu. Oke, selesai sudah kami 4 hari di Kuningan di Santana. Betul, fenomena kematian ada tanda-tandanya. Kita pulang, dan saya siap-siap. Saya di bulan tanggal 13 Agustus, saya ingat banget 13 Agustus 2007, itu pertama kali masa orientasi mahasiswa diadakan. Saya ingat sekali itu cuma berselang berapa hari. Kami kuliah semua. Reis ke Jogja, Frankie ke tempat yang tertuju di kuliahnya, lalu ke Dipta. Kita semua kuliah. Keluar dari Jakarta. Kecuali saya doang. Lalu pas lagi saya kuliah, pas banget. Wah, susah tuh kuliah. Waktu itu saya bingung kan dengan jurusan saya yang baru. Kawanku. Nah, ketika saya kuliah tiba-tiba ibu saya nelpon. Pada saat itu handphone saya 3310 seingat saya. Handphone Nokia 3310 itu zamannya dulu ya. Lalu ada yang telepon, lalu Andre pulang gitu. Andre pulang. Gue pikir ada apaan gitu kan. Andre pulang. Ma, ada apaan mah? Gue bilang. Udah Andre pulang yuk. Ada suatu hal, nenek sakit ngomongnya gitu. Ya saya pulang. Itu lagi mos ya, lagi ospek. Lagi ospek, saya pulang. Selesai ospek saya pulang. Saya baru saya pakai sepatu gitu ya, sepatu kawanku. Sepatu. Pas mau lepas, dia bilang gini, Andre ke rumah Reis loh. Saya bilang, Reis kan ada di Jogja mah, nggak apa-apa kamu ke rumah Reis. Nah, waktu itu nggak ada SMS, nggak ada apa, berita-berita itu. Saya ke rumah Reis, ulu alam, sudah ada bendera kuning yang cukup luar biasa ramainya di gang itu. Dan akhirnya saya sampai ke sana, ketemu ibunda almarhum yang luar biasa. Dan histeris nangisan itu cukup menyayat hati, menyayat ketidakikhlasan yang luar biasa. Sudah semua peristiwa itu berlalu. Saya kembali ke kuliah. Nah, disinilah letak peristiwa itu terjadi. Saya kuliah di Atmajaya pada saat itu. Memang mungkin dari Bekasi ke Atmajaya sungguh melelahkan ya. Entah kenapa Reis itu belum 40 hari dalam budaya Jawa itu belum 40 hari gitu ya. Belum 40 hari, kemudian entah kenapa saya kelelahan, saya sakit rupanya. Nggak lama saya kuliah karena saya pusing kuliah. Ini jurusan yang baru buat saya. Saya nggak ngerti ini kuliah apa gitu ya. Dan saya sempat stres, tapi stresnya ya biasa saya cuma karena akhirnya saya sakit. Nah, sakit itulah. Saya Kak Andre itu 6 hari nggak sembuh-sembuh. Hari ke-7 nggak sembuh-sembuh. Awalnya tipes. Nah, di rumah itu saya ingat banget. Rumah itu udah mulai berpecah-pecah. Hari ke-8, Kak Andre dilarikan ke rumah sakit. Dan itu pun kawanku di hari Kamis jam 11 siang. Saya kira kalau cerita ini agak gimana ya. Itu masuk dalam buku saya kawanku semua. Betul apa yang diceritakan dalam fenomena kematian ini hampir benar. Buku ini luar biasa, sederhana tapi benar. Mengingatkan kita. Saya ke Andre baru tahu ya orang mau mati itu ada tandanya yang tadi Kak Andre sering banget katakan. Lalu Kak Andre dibawa ke rumah sakit, di sanalah letak luar biasa. Bibir pecah-pecah Kak Andre. Rupanya Kak Andre diagnosa itu adalah telat penanganan demam berdarah. Lu bayangin ya kawanku ya, selama 8 hari gue dirawat padahal itu gue demam berdarah. Yang trombositnya itu udah paling rendah, serendah-rendahnya. Dan itu kata dokter, ini udah telat penanganan yang luar biasa. Kawanku, apa yang terjadi? Saya dari jam 1 siang sampai jam setengah 7 malam, itulah
transisi saya pamit kawanku. Saya ingat banget jam 4 sore saya sudah mulai pamit karena ini bibir pecah-pecah yang luar biasa. Punggung panas banget kawanku semua. Lalu ini tuh udah kayak ngemang, otaknya tuh udah ngemang gitu, luar biasa. Dan ini impulsan ada 1, 2, sehingga saya 3 saya lupa. Dan itu pada saat itu kami di rumah sakit di ruangan satu ruangan tuh satu ya pada saat itu, dan memang saya lagi sekarat. Nah akhirnya saya jam 4 atau setengah 5 sore, saya ingat sekali kawanku. Saya tadi pamit dengan orang-orang yang saya cintai kawanku. Saya ingat banget, saya pamit dengan mama. Dan mama saya benar-benar pada itu histeris nangis. Gue baru tahu ya, orang sangat mencintai kita tuh ketika kita mau mati luar biasa itu. Bener nangisnya saya sangat terngiang-ngiang. Dalam buku filsafat ketuhanan saya tulis dalam refleksi saya itu ada kurang lebih 78 halaman. 82 atau 78 saya ingat saya. Dan akhirnya kawanku semua, saya pamit dengan orang yang saya cintai. Maafkin Dede ya, saya dipanggil Dede karena saya anak bontot. Mama sama papa ya, sama kakak. Dede pamit ya. Nangisnya luar biasa. Waktu dengan kakak saya juga pamit. Lalu dengan orang-orang yang saya cintai semua saya pamit. Saya ingat banget jam 7 atau setengah 8 itu ramai sekali di ruangan saya. Dan waktu itu bapak saya datang lagi nyari obat kemana saya nggak tahu. Pada saat itu saya datang biasa. Seorang ayah sangat tegar ya. Dia hanya gituin tangan saya. Dede kuat kok. Dede kuat. Terus mama saya bilang, tetangga saya ada yang datang juga. Saya ingat banget. Tetangga saya yang datang, lalu dia bilang, Andre kan baru kuliah. Ayo Andre, aku sekuat tuh. Andre tuh harus nikmati. Andre tuh baru kuliah. Ayo gitu. Saya ingat banget tuh. Ada jeritan-jeritan itu yang sangat luar biasa. Lu bayangin, saya nggak sempat dipoto karena pada saat itu bukan zamannya eksis ya. Nggak ada foto yang pada saat itu. Yang punya handphone pun jarang dan langka. Ini Nokia 310 gitu ya. Lalu saya ingat banget jam 8 itu di rumah sakit begitu ramai yang luar biasa. Dan saya udah mulai kunang-kunang itu sekitar, karena depan saya itu persis ya, depan saya itu ada jam dinding yang cukup besar. Dan saya ingat banget itu saya udah mulai kunang-kunang jam 8 sampai jam 10 malam. Dan disitulah letak jam 10 malam saya tidak sadarkan diri. NDA, Near Death Experience, pengalaman-pengalaman inilah. Dan yang akhirnya kawanku semua, saya itu jujur loh kawanku, ini saya deg-degan cerita ini, tapi inilah yang menjadi pengalaman yang Andre akan sharing. Siapa tahu ada makna-makna di balik kematian itu semua. Kawanku, saya ingat banget jam 10 saya tidak sadarkan diri. Kata dokter antara mati nggak mati, antara hidup tidak hidup. Dan akhirnya papa dan mama saya hanya pasrah. Ketidaksadaran itu pasrah saja. Dan jujur pada saat itu saya mungkin bisa membayangkan bagaimana perasaan ibu dan ayah, kakak dan seluruh saudara-saudara saya cintai. Kawanku semua, inilah kejadiannya. Apapun agama kita percaya ada neraka dan ada surga. Kebetulan, Kak Andre memiliki kesaksian masuk di dalam arena-arena itu. Saya ingat banget, kawanku tahu Taman Teletubbies. Pasti inget ya, nanti nih ada gambarnya di sini, kawan Teletubbies, ya kan. Taman yang begitu indah, dan jujur ya kawanku, saya kaget banget, saya tiba-tiba masuk di sebuah tempat yang sangat indah. Saya nggak tahu nih mimpi atau saya udah mati duluan, tapi yang jelas di dalam buku-buku tentang kematian yang saya punya cukup banyak, dari macam-macam agama, dari macam-macam perseptif saya baca itu. Dan memang betul, ketika kita meninggal, kita masuk dalam ruang-ruang yang sangat takjub. Itu cita-cita saya kawanku. Mungkin orang beriman bilang itu surga. Itulah kesurgaan, itulah yang saya amini kawanku. Saya masuk di sebuah tempat persis kayak Taman Teletubbies. Ada tanah gundukan yang luar biasa. Lalu pohonnya kecil, begitu rindang. Lalu sebelah kiri ada sungai yang sangat luar biasa dan sangat sepi. Bener, sejuk makan main. AC-nya luar biasa. Kalah ini apa nih di ruangan ini? Daikin kalah AC-nya. Toshiba kalah, serius kawanku ya. Dan ini saya nggak pernah mendapatkan sesejuk ini. Taman yang paling indah di Belanda di mana saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas itu saya belum pernah mengalami taman sehebat itu. Dan begitu luas luar biasa. Dan saya ada sungai yang sangat indah mengalirnya. Saya hanya berdiri tegak.
Ada yang mau tahu kawanku? Ada yang duduk di depan saya di batu-batuan menghadap sungai. Siapa dia? Siapa dia? Kawanku? Betul. Yang duduk itu adalah teman saya dan sahabat saya, itu Rais. Dia hanya menghadap ke sana. Kami itu, saya ingat banget, saya pakaian yang kekuningan si Santana itu, perpisahan bersama Rais itu. Dan Rais, tanda kematiannya dia menangis di ziarah rohani itu, di Gua Maria itu. Dan akhirnya itu tandanya Rais. Dan lalu saya, tandanya adalah tanda kematian saya yang tadi itu. Saya masuk dalam ranah-ranah yang luar biasa pakai baju yang kekuningan itu, dan Rais pakai baju yang kekuningan itu. Saya ingat banget sekitar 5-8 meter. Saya panggil tuh, dan dia hanya menghadap ke sana, tidak menghadap ke saya. Saya bilang, "Ray, gila lo, enak banget itu di sini. Gila lo, enak." Di surga masih kata gue dan lo. "Gila lo, enak banget di sini kan." Terus gue bilang gitu kan. Terus dia hanya menghadap ke sana. Dia hanya mengatakan begini. Saya dipanggil Jebrot pada saat kecil ya. SD, SMP saya dipanggil Jebrot sampai SMA ya. Dia bilang, "Brot," dia bilang gitu. Dia menghadap ke sungai. "Brot, gue udah enak di sini. Tapi lo belum bisa, Brot." Dalam tulisan saya dalam buku Refleksi Filsafat Ketuhanan saya tulis, penyesalan saya di dalam masuk dalam ranah-ranah surgawi itu adalah saya tidak berlari, saya tidak berusaha menuju ke Rais atau menuju mencari siapa ada yang di surga itu. Dan memang sepi sekali. Seakan-akan ada kaca tebing besar yang ada di depan saya, kawanku. Lihat kawanku ya. Dia seakan-akan diam saja, hanya diam saya. Cuman saya ingat banget ya, saya cuma ngeliat kanan kiri ini enak banget gitu. Wah, ini tujuan lu udah benar-benar ya. Benar-benar apa dikatakan surga itu benar-benar luar biasa. Saya nggak mungkin dalam bahasa rohani itu seperti taman Firdaus. Taman Firdaus yang luar biasa. Taman yang membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Dan itulah tempat kediaman Tuhan menurut saya. Kawanku, itulah surga. Kak Andre tidak memidangi kematian, tetapi Kak Andre punya pengalaman tentang itu dan akhirnya belajar tentang buku-buku kematian-kematian dalam berbagai macam perspektif sampai ke ranah-ranah psikologi. Bayangkan nih kawanku, nah saya ingat banget saya kanan kiri gitu, bingung manggil siapa gitu kan. Terus gue bilang, "Ray, enak banget Ray." Kalian membahas tadi, "Iya, gue udah enak di sini." Mau tahu kawanku, saya penasaran yang di belakang saya itu ada apa? Apakah neraka? Gue nggak tahu ya. Apakah dunia yang lalu beda? Karena saya penasaran, saya madeplah ke belakang. Saya madep ke belakang, apa yang terjadi? Semuanya kayak riset. Benar kata ahli-ahli psikologi. Saya mengatakan ketika orang masuk di dalam mati suri dan akhirnya hidup kembali, itu seperti di riset kognitifnya, seperti di riset memorinya, seperti di riset kepribadiannya. Lalu saya bangun, saya ingat banget, tiba-tiba saya bangun jam 4 pagi, dan itu pas saya madep ke belakang tuh langsung kayak di riset, gitu ya, gitu ya. Saya pas belakang, langsung hilang begitu, gitu ya, hilang kawan, kayak Aladin, hilang gitu. Tiba-tiba saya melek di rumah sakit. Ibu saya langsung manggil dokter, dan saya cuma nyadarkan mata, tiba-tiba dokter datang langsung ngambil suntikan, gitu, nyuntik lagi, gue nggak tahu, nyuntik ambil darah, bukan nyuntikan. Tiba-tiba saya tidur kembali, dan akhirnya saya jam 6 kurang seperempat, karena pas banget depan saya itu, kalau bangun saya langsung depan jam 6 kurang 20 atau 15 lah ya. Saya mengatakan, "Mah," kaget, mama saya agak takut juga. Kakak saya juga di situ takut. Ngeliat saya pada takut semua kan, pada bangun saya takut semua. Jadi lu bisa bayangin ya, ketika orang yang mau mati tadi udah memang benar mati gitu ya. Entar hidup entar mati nggak tahu, tiba-tiba kita bangun, jadi orang kita takut sendiri. Ini beneran apa kagak kan? Lalu saya bangun tegak gitu, saya ingat banget. "Mama, oh ya, Ma panggil dokter," saya bilang. "Panggil dokter ya. Andre mau turun." "Enggak, kamu lagi sakit." Itu benar kawanku. Setelah saya bangun dari kematian itu benar-benar tidak ada terasa sakit apapun. Saya ulangi lagi ya. Saya tidak merasa sakit apapun. Bahkan kawanku, saya bilang sama Mama, "Ma, kapan dicopot ini? Orang Andre sehat kok, saya bilang. "Kamu itu nggak sakit, tadi tuh kamu mengalami luar biasa." Wah, macam-macam cerita ibu saya kan. Dan akhirnya
Di situlah letak kawanku. Saya ingat banget jam 7 atau setengah 8 saya langsung turun di dari ranjang, dan saya minta copot semuanya, dan akhirnya dicopot. Cuma pada satu nempel pun, itu pun mau dicopot juga. Saya tidak merasa sakit apapun, dan kata dokter, mau tahu, pada siang harinya saya diperbolehkan pulang. Oh my God. Di sisi lain spiritual ini adalah keajaiban. Tapi di sisi lain secara psikologi, nah inilah yang saya ingin bahas. Saya bangkit kembali, atau yang disebut dengan Lazarus Syndrome ya. Lazarus Syndrome dalam bahasa keren modernnya itu Lazarus Syndrome. Di beberapa populer ilmiah itu sebut Lazarus Syndrome. Saya bangun kawanku, benar. Dan saya bilang, "Mah, besok aja pulangnya. Aku mau cerita dulu teman-teman." Cerita itu akhirnya selesai. Saya pulang, Senin saya kuliah. Di kuliah lah saya merupakan sesuatu yang sangat baru. Jadi gini loh, saya kalau baca itu, pas banget saya baca gitu ya, tiba-tiba entah kenapa, itu saya baca tuh tiba-tiba ya keingetan semua aja. Lo bayangin ya, jadi makanya kawanku ya, saya ingat banget semester 3 zamannya saya kuliah, itu saya udah ngajar mahasiswa saya ngajarin ya sederhana gitu ya. Ada beberapa pada satu ikut komunitas mahasiswa saya ngajar. Dan saya semester 3 tuh mulai ngajar, semester 4 mulai ngajar, dan disitulah tak kawanku ya. Saya mulai dari semester 1 saya beneran, saya nggak pernah menyangka kawanku mendapatkan IPK tinggi lah pokoknya. Saya bahkan waktu itu melampaui orang-orang pintar lah di kelas, saya nggak nyangka loh kawanku. Dan baru pertama kali saya jadi pintar juga ya. Artinya ketika saya belajar cepat sekali. Dan akhirnya kepribadian pun akhirnya lebih bersahaja. Walaupun saya dulu SD, SMP, SMA saya sangat humas ya, sangat interpersonal banget itu ya. Tetapi di S1 pada saat itu saya mengalami sebuah yang saya nggak pernah bayangkan. Ketika saya baca, ketika saya nulis, ketika saya belajar itu cepat sekali. Saya nggak tahu, ada perubahan perilaku yang luar biasa. Saya sangat betah dengan buku. Dulu nggak pernah saya betah dengan buku. Dan di sana letak pas banget semester 1 selesai, saya KS dapat. Pas saya lihat KS saya semester 1, wow gila, keren banget gitu ya. Saya nggak pernah nyangka, akhirnya semester 3 saya dapat beasiswa, dan akhirnya sampai semester 8 saya dapat beasiswa, lalu dapat cincin juga dari Atmajaya, lalu ya puji Tuhan S2, dan lanjut sampai sekarang menunggu penelitian di S3. Kawanku semua, itulah cerita Kak Andre, bahwa fenomena kematian rupanya mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah kuasa Tuhan sendaknya. Maka yuk kawanku, nanti bahas panjang lebar, tapi yang jelas cerita Kak Andre, tanda kutip ya, mati suri, belum juga disebut mati suri ya, tapi ya bisa lah masuk ke Lazarus Syndrome ya, atau NDA tadi, Near Death Experience ya. Anggap saja itu adalah pengalaman dan cerita Kak Andre. Yuk Kak Andre pengen masih satu hal dalam revisi bro kali ini tentang kematian. Oke, yuk kawan. Ada 3 yang Kak Andre pengen kesimpulkan dalam psikis kita. Yang pertama, supaya hidup kita nyaman, supaya psikis kita sehat, tolong please, yang pertama adalah awareness. Sadar bahwa lo besok tuh mati. Bahwa lo sadar tuh bahwa lo besok tuh tidak ada tahu. Umur kita bisa jadi nih, Kak Andre, setelah syuting ini besoknya meninggal, kita nggak tahu. Ya kan, Mas Didi Kempot, lihat yang sager yang luar biasa. Ya kan, sang ambiar itu yang luar biasa. Memang ada tandanya, dia membuat konser luar biasa di Kompas TV yang miliaran rupiah untuk donasi COVID ini, dan nggak lama kemudian dia dipanggil Tuhan yang Maha Baik. Itu tandanya, tanda-tanda yang disebut dengan fenomena kematian. Ayo, awareness itu menyamankan kita. Ketika hidup lo, ketika lo kelakuan lo buruk, ketika lo melakukan sesuatu hal yang aneh gitu ya, tolong please lah, lo aware bahwa hidup ini tidak ada yang pasti, gitu ya kawanku ya. Ayo, besok mulailah berdoa, mulailah rajin-rajin untuk dekat dengan Tuhan. Aware, beramal, berbuat sesuatu hal yang membuat kita semakin nyaman gitu ya, tenang. Contoh, kalau lo korupsi, lo nggak bakal tenang, itu psikis lo nggak sehat. Ketika lo berbohong saja, atau ketika lo ngibul sama seorang, ketika lo ngentip uang temen lo, ketika lo belum bayar hutang, itu kan semuanya kan psikis kita yang kena kawanku. Maka yuk, yang pertama adalah aware. Please, awareness, sadar bahwa hidup kita, umur kita tidak ada yang tahu. Yang pertama, aware, supaya psikis lo sehat, mental lo sehat, hidup lo lebih teratur, hidup lo lebih dekat lagi dengan Tuhan kita, dengan Tuhan Sang Pencipta, dengan Tuhan yang sangat baik. Oke,
Lalu yang kedua, Kak Andre, tolong banget kawanku, selain aware, yang kedua adalah tadi, lakukanlah sebisa lo lakukan yang terbaik. Sebisa lo lakukan adalah, yuk please, yang kedua adalah lakukan sederhana. Lakukan hal yang paling kecil, lo nanti akan diberikan hal yang paling besar. Hal yang paling kecil itu apa sih ya kan? Kebiasaan-kebiasaan baik ya kan. Kalau lo bangun jam 5 langsung ya kan, yang muslim sholat ya kan, yang Kristen dan Katolik berdoa, itu hal yang paling sederhana. Ketika lo keluar ya kan, saliman ya kan, ucapan salam, itu berbuat hal sederhana. Ketika lo ketemu dengan seseorang, pemulung sampah, lo punya duit 5.000, berikanlah. Sebisa lo lakukan yang terbaik untuk kita dan untuk orang lain. Ketika lo melakukan sesuatu yang terbaik, hidup lo, kawanku semua, yakin deh, enjoy aja, tentram. Nah yang ketiga, nah yang terakhir nih. Yang pertama tadi awareness, yang kedua adalah do, ya lakukan yang terbaik. Dan yang ketiga nih yang penting sekali yang Kak Andre bilang. Yang ketiga, buatlah ingatan lo adalah tetap. Yang paling utama adalah opportunity, kesempatan. Hidup ini masih ada kesempatan, lo pakai berbuat sesuatu. Maka yang dua tadi, awareness, dua lakukan sesuatu. Yang ketiga yang tadi, kesempatan lo terbatas. Kalau gue selalu bilang ya, ayo kesempatan kita terbatas gitu ya. Maksudnya adalah kita nggak tahu. Jadi kalau kita selalu membranding otak kita, oh ya kesempatan kita terbatas. Jadi kita selalu memberikan optimal gitu ya, optimum yang harus kita lakukan dengan sedemikian rupa. Ketika kita memiliki kesempatan yang terbatas, ya itulah membuat kita semakin termotivasi dengan segala sesuatu. Jadi kawanku, dengan awareness, bahwa harta bukan satu-satunya menjadi lo kebahagiaan, tapi hidup yang paling nyaman. Yang kedua adalah lakukan sesuatu yang terbaik, lakukanlah. Untuk orang lain, untuk diri lo sendiri, untuk keluarga lo. Berikan yang terbaik. Lalu yang ketiga adalah tadi, kesempatan. Bahwa semuanya adalah, kawanku semua, kesempatan ini dipakailah dengan yang luar biasa. Ketika lo sakit, lo sehat kembali, rajinlah dengan semuanya itu. Kesempatan itu membuat lo semakin merasakan hidup ini sungguh bermanfaat dan beranugerah dari Tuhan yang Maha Baik. Kawanku, itu 3 dari cerita Kak Andre tentang fenomena kematian. Maka yuk, dan juga yang terakhir sebelum Kak Andre tutup, kalau ada tanda-tanda yang tadi Kak Andre sebutkan, ya memang itu sebagai fenomena, namanya fenomena ya, tanda-tandanya. Jadi kawanku, biasanya orang taunya ketika dia udah meninggal, oh iya kemarin dia ngomong kayak gini gitu ya. Oh iya, pantesan tadi kemarin aku turun naik tangga, foto papiku jatuh, itu tanda. Tapi setelah meninggal. Tapi maksud saya adalah semuanya pasti memiliki tanda. Maka sebelum ada tanda-tanda itu, yuk kita lakukan yang 3 tadi. Aware, do, lakukan yang terbaik, do the best. Yang ketiga adalah opportunity, kesempatan yang diberikan Tuhan bahwa kita selalu hidup lebih baik. Oke kawanku, itulah revisi bro kita supaya kita semakin baik, mental kita sehat, lalu pikiran kita jernih, dan maka secara psikologi lo pasti akan sehat. Maka kawanku, thank you banget. Jangan lupa ya, selalu support Kak Andre supaya apa yang bisa sharingkan Kak Andre semakin membuat teman-teman memaknai hidup teman-teman di dalam ruang-ruang psikologi Kak Andre. Psikologi yang sangat sederhana Kak Andre bahas. Thank you banget kawanku. See you. Oke, goodbye. Revisi.